Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Efek 13. Kali ini saya akan sharing mengenai cara menganalisa menggunakan deck marker dan cara menganalisa follow the trend menggunakan Fibonacci retracement. Namun sebelum ke pembahasan, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Biar saya lebih semangat lagi untuk sharing-sharing mengenai pengalaman dan analisa saya di market call. Oke, langsung saja kita ke settingan dulu. Kita pertama settingan deck marker. Saya di sini menggunakan periode yang standar yaitu 14 dan pixel saya menggunakan 2. Lalu untuk di settingan seperti ini ya. 0,9, 0,8, 0,5 dan 0,2, 0,1. 0,9 yaitu area sell kedua, yaitu dia mana dia sudah oversold, naik sudah terlalu tinggi dan dia sudah jenuh beli, yang ada kemungkinan dia akan turun dulu. Lalu di sell pertama itu pun tergantung kekuatan tren. Apakah dia trennya kuat? Biasanya kalau misalkan dia trennya masih kuat untuk naik, setelah penembusan sell ke-1, dia akan mengejar dulu ke sell kedua atau di area benar-benar yang sudah tinggi. Dan ketika sudah mencapai area tunggu, itu area TP pertama, yang mana di situ kita tidak bisa enter posisi dulu, buy atau sell, karena di situ area tunggu. Lalu di 0,2 itu buy pertama dan 0,1 itu buy kedua, yang mana tren sudah terlalu jauh turun. Oke, langsung saja kita satu-satu dulu ya, cara menganalisa menggunakan day marker dulu. Cara menganalisa menggunakan day marker, pertama ini nih, seperti ini kemarin, apa saya entry posisi sell, karena ada di 4 jam itu di area sell pertama, dan news pun mensupport untuk emas turun atau negatif untuk emas, makanya dia makin turun. Jadi setiap dia mencapai area oversold atau jenuh beli, maka dia akan memantul kembali. Itu pun tergantung kekuatan tren, karena ada juga yang dia biasanya sampai ke area 0,9 atau mendekati, baru dia turun. Itu kita bisa ambil open posisi sell setelah candle atau trend keluar dari area garis 0.800 atau 0.900, baru kita open posisi sell. Jika belum, jangan dulu, karena kekuatan tren itu masih naik. Kalau belum keluar dia masih naik, karena di sini kadang dia bisa sideways panjang seperti ini. Dia berada di area jenuh beli selama beberapa jam ini, lalu baru dia keluar untuk naik. Nah, kita buy di area sini. Setelah dia koreksi tidak mampu lagi mendekati, itu dibantu support juga news, maka dia naik. Dan di sini juga dia sudah jenuh, kita sell, lalu dia turun, kita TP lagi. Seperti itu cara menggunakan deck marker. Begitupun di time frame rendah sama. Kita bisa menggunakan di beberapa time frame,
termasuk di time frame M15 atau M5 untuk scalping. Kita juga bisa menggunakan untuk scalping seperti ini. Kita buy lalu kita sell lagi di sini setelah dia oversold atau jenuh beli. Seperti itu. Tapi jangan lupa juga untuk menganalisa time frame lebih besar. Kenapa? Karena di time frame lebih besar kekuatan tren itu lebih dominan ya. Karena time frame rendah bisa mengikuti time frame yang lebih besar. Dan di sini kemarin kenapa saya sell ketika dia sudah naik tinggi. Dia sudah menyentuh area 900 atau 0,9 yang mana dia koreksi dari candle bearish engulfing. Bearish engulfing itu dia koreksi naik sedikit. Lalu kita open posisi sell. Kenapa saya open posisi sell? Karena ini bisa saja kita harus hold 1 hari setelah penutupan candle ini. Jika dia membuat candle bullish namun tidak mampu misalkan menerobos lagi di area tertinggi sebelumnya. Namun biasanya setelah di area tertinggi ini dia akan turun. Nah, seperti ini. Dia agak lama beberapa hari di area jenuh beli. Baru dia melakukan penurunan. Nah, begitu cara analisa menggunakan day marker. Dan ini ada kemungkinan juga untuk minggu depan di hari Senin atau hari Selasa dia masih akan turun. Walaupun di mingguannya ini dia masih uptrend ya, dia masih uptrend untuk mingguan. Kenapa masih uptrend? Karena dia berada di atas 0.50 yang mana masih besar potensi untuk mengejar ke area 0.800 dan area titik 0.900. Begitupun di bulanan dia belum mencapai area oversold atau area jenuh beli seperti bulan-bulan sebelumnya. Itu area tertingginya di harga tertinggi di 2070 lebih, dan kemarin bulan Desember dia di breakout atau bulan November dia di breakout, maka ada kemungkinan untuk di bulan berikutnya di tahun 2004 dia masih naik. Karena berhubung kita tidak trading untuk bulanan, kita bisa ambil intraday. Jika dia sudah ini berada daily-nya di zona jenuh beli, maka kita bisa menganalisakan atau mencari momentum dari pola-pola candle yang mengarah ke turun atau ke sell. Seperti itu. Lalu sekarang saya akan membedah lagi mengenai Fibonacci retracement. Cara menganalisa menggunakan Fibonacci retracement. Saya menganalisa menggunakan Fibonacci retracement itu saya biasanya gunakan untuk follow the trend. Kenapa kemarin saya sell ambil? Karena saya lihat di daily-nya itu untuk di day marker dia berada di zona jenuh beli atau area sell. Makanya saya menggunakan Fibonacci pun mencari momentum untuk sell.
Kita ambil di sini Fibonacci retracement, kita tarik dari terendah sampai tertinggi. Saya ambil bodinya dari bodi ke bodi. Kalau di atas ini ada sumbu, di harga resistennya berarti itu sampai ke sumbu. Tapi kalau jika tidak ada sumbu, berarti bodi ke bodi. Nah, di sini dia sampai ke harga 74 atau area golden moment yang ketiga untuk entry sell. Makanya saya di sini ambil SL di 81, 30 atau 50 pips dari SL Fibonacci. Yang mana biasanya dia tidak akan kekejar ya. Tapi jika kita counter trend, biasanya itu kena juga pas ada news. Makanya Fibonacci gunakanlah saat kalian follow the trend atau setelah news beres. Nah, di sini kita nge-sell dan di sini kita boleh TP1, sini TP2, lalu TP3-nya di sini, TP4 di sini. Lalu gimana untuk settingan Fibonacci? Kita lihat di Fibonacci. Untuk yang lain-lainnya saya standar, saya rubah di sini aja dan saya hilangkan satu area untuk entry posisi. Ini awal area standar itu ada 4, saya hapus 1 untuk menjadi 3. Jadi di area 263, 282 itu area entry buy atau sell kedua dan ketiga. Dan yang pertamanya di area golden moment di 50 untuk entry sell atau buy pertama. Dan untuk TP di area 1.0 itu area 100, 1.618, TP2 dan seterusnya. Nah, itu untuk Fibonacci. Jadi ini bisa digabungkan juga ya. Jika kita sudah tahu arah market atau arah trend dari day marker, lalu kita bisa tarik follow the trend menggunakan Fibonacci. Misalkan seperti kita ambil di time frame rendah. Kita ambil di time frame rendah. Biasanya saya juga ambil di pola-pola trend atau di pattern. Nah, kalau kemarin ini di sini nih. Kita kalau ambil menggunakan Fibonacci hanya sampai TP1 saja kita dapat take profit. Nah, kalau di hold dia akan kena SL ya. Jadi dia koreksi, lalu kena TP dulu TP1, lalu dia naik lagi dan membreakout SL untuk frame rendah. Karena di day marker pun ini masih uptrend. Nah, di sini pun bisa kita balik. Ini ada bearish. Namun dia belum sampai ke area base golden moment. Tapi biasanya kalau kita kekuatan trennya dia masih trend up atau trend sell, kita bisa di sini juga ketika penutupan candle kita entry atau ketika dia koreksi dikit kita entry buy. Apalagi kalau ada pola candle bearish engulfing seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian narik Fibonacci pas ada pola candle, itu kita bisa buy di area titik 100 ini dan TP di titik 2. Dan usahakan jangan terlalu tinggi atau dipaskan, kurangin sedikit untuk area TP-nya.
Jangan dipaskan pas di angka TP. Ntar kita ke time frame H1. H1 pun ini kemarin sell kita cuma dapat sampai TP. Nah ini yang pernah saya tarik juga nih. Untuk area sell. Cuman saya nggak langsung, tidak menunggu sampai golden moment sell. Kenapa? Karena dia baru keluar dari dead marker, setelah dia mampu nembus atau membreakout market sebelumnya, candle sebelumnya, dan ada beberapa candle yang sudah tidak kuat naik. Kita ketika dia koreksi naik dulu, baru kita eksekusi sell. Dan kita TP1 bisa di sini, TP2 di sini. Usahakan di bawahnya sedikit atau di atasnya sedikit. Jangan dipaskan di TP atau di angka TP. Seperti misalkan di angka 261, tapi usahakan di atasnya sedikit. Itu pasti kena TP-nya. Ketika ini juga karena trennya masih kuat, dia sudah di area jenuh beli, makanya dia sampai ke TP2. Dan bahkan di sini dia naik lagi ke area TP1, baru dia turun lagi ke area TP3. Nah, jadi seperti itu cara menganalisa menggunakan Bollinger Band dan dead marker. Semoga video ini bermanfaat. Jika ini bermanfaat dan kalian suka, silakan like, share, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.